Saudara, kami ajak Anda melihat informasi apa yang ada di Harian Kompas edisi Sabtu 10 Agustus 2024. Ini merupakan halaman muka dari Harian Kompas. Satu halaman muka memuat tentang rezeki emas Rizky Juniansyah. Jadi behind the story-nya, kalau kemarin kita melihat bagaimana foto Frederick Leonardo. Nah, sebelumnya di Instagram Harian Kompas juga banyak yang menuliskan bahwa besok tolong juga terbitkan cover mengenai Rizky Juniansyah. Dan hari ini Harian Kompas menepati janjinya untuk memuat satu halaman muka full bagaimana kisah seorang Rizky Juniansyah. Sesuatu yang digariskan di langit tidak akan tertukar, seperti emas Olimpiade yang merupakan rezeki Rizky Juniansyah. Ini merupakan foto lifter Indonesia Rizky Juniansyah yang memegang medali emas, memperoleh medali emas dari Olimpiade Paris. Masih terkait dengan Olimpiade Paris, ini juga mengangkat bagaimana kisah perjuangan seorang Rizky Juniansyah. Lifter kebanggaan Indonesia Rizky Juniansyah membuktikan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Tidak ada yang percaya bahwa pria 21 tahun ini akan tampil di Olimpiade Paris pada 6 bulan yang lalu, termasuk dirinya sendiri. Namun, dia kini menjadi lifter pertama Indonesia yang meraih medali emas dalam sepanjang sejarah Olimpiade. Kita lihat bagaimana prestasi angkat besi Indonesia di Olimpiade ini juga dilihat dari Olimpiade di Sydney di tahun 2000. Indonesia meraih 1 perak, 2 perunggu. Untuk 4 tahun selanjutnya di Athena di 2004 ada meraih 1 perak. Di Beijing di 2008 ada 3 perunggu, salah satunya adalah pelatih dari Rizky Juniansyah yang juga merupakan kakak ipar dari Rizky, yaitu Triyatno. Selanjutnya di London 2012 kembali ada 2 perak, 1 perunggu yang disumbangkan oleh Triyatno, Citra Febrianti dan juga Eko Yuli Irawan. Di 2016 Olimpiade Rio de Janeiro ini ada 2 perak yang disumbangkan oleh Eko Yuli Irawan dan juga Sri Wahyuni Agustiani. Di Tokyo tahun 2020 Eko Yuli Irawan ini meraih 1 perak dan juga ada 2 perunggu dari Rahmat Erwin Abdullah, Cindy Cantika Aisyah. Dan di Paris 2024 yang kemarin, saudara, ini ada Rizky Juniansyah dengan meraih medali emas. Selain informasi olahraga dari gelanggang di Paris, ada juga informasi lain ini terkait dengan kasus tambang. Ihwal kasus tambang, Bobi ikuti proses. Hingga saat ini KPK memang belum berencana untuk memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk mengklarifikasi terkait dengan perkara izin tambang yang diungkapkan oleh bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, akhirnya memberikan tanggapan bahwa ia siap mengikuti proses hukum yang kemungkinan berjalan terkait dengan perkara izin tambang di Maluku Utara. Sebelumnya juga di Medan kemarin Bobi menyatakan bahwa dia akan siap diperiksa terkait dengan kasus izin tambang di Maluku Utara. Kita tahu, saudara, bahwa ada 2 nama Bobi dan juga Kahiyang ini disebut dalam persidangan oleh seorang saksi yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni Suryanto Andili. Ia menyampaikan bahwa Abdul Ghani, sang mantan gubernur ini, menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang yang diduga dimiliki oleh Bobi. Suryanto juga menyampaikan bahwa dirinya sempat diajak untuk bertemu seorang pengusaha asal Medan dalam rangka pengurusan izin usaha pertambangan milik Bobi. Dan juga dalam persidangan Abdul Ghani mengungkapkan bahwa istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik Kahiyang Ayu. Ia pun tidak membantah adanya pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan. Kita lihat juga nantinya bagaimana berjalannya kasus ini.
dari informasi di muka sidang, apakah juga KPK akan mendalami bagaimana peran ataupun juga adakah unsur korupsi dari pernyataan yang disampaikan di persidangan ini. Kita nantikan bersama. Dan saudara, informasi selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas edisi Sabtu 10 Agustus 2024 atau mengakses di kompas.id.